Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya lagi, yaitu Ahmed Bisa Putra. Kali ini kita akan bahas tentang sejarah gerakan Islam dan demokrasi yang ada di Indonesia, khususnya pada organisasi, yaitu organisasi Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah salah satu organisasi Islam terbesar yang ada di Indonesia. Nahdlatul Ulama sendiri memiliki arti, yaitu kebangkitan ulama. Seperti halnya namanya, Nahdlatul Ulama didirikan oleh para ulama pada tanggal 31 Januari 1926 yang tepatnya di Kertopaten, Surabaya, Jawa Timur. Peran Nahdlatul Ulama sendiri sangatlah berpengaruh di kalangan masyarakat, karena Nahdlatul Ulama sendiri itu bergerak dalam bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi yang ada di masyarakat. Karena hal itulah Nahdlatul Ulama dapat dikenal dengan pesat oleh kalangan masyarakat yang ada di Indonesia pada saat ini. Dalam perkembangan Nahdlatul Ulama sendiri itu tidak terlepas dari para pemuda, khususnya para pelajar, yang dimana peran para pelajar sendiri itu sangatlah penting dan sangat berpengaruh bagi perkembangan Nahdlatul Ulama di kalangan masyarakat Indonesia. Maka dari itu, Nahdlatul Ulama membentuk suatu ikatan pelajar yang khususnya ada di Indonesia, yaitu berupa Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan juga Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, atau biasa disingkat sebagai IPNU dan juga IPPNU. Ikatan pelajar tersebut berawal dari keinginan suatu pelajar yang ada di pondok pesantren. Contohnya saja Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, yaitu IPNU. Sejarah dari ikatan ini yaitu berawal dari ide putra Nahdlatul Ulama, yakni pelajar dari pondok pesantren, untuk mendirikan suatu ikatan atau kelompok perkumpulan, dan dalam hal ini santri tersebut sangatlah kuat, yang dimana terdapat beberapa pondok pesantren yang terbentuk ikatan semacam itu, akan tetapi memiliki nama-nama yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nama ikatan tersebut itu tersebar di berbagai pondok pesantren. Seperti halnya pada tahun 1939 lahir Persanu, yaitu Persatuan Santri Nahdlatul Ulama. Yang kedua yaitu pada tahun 1947, yaitu bernama IMNU, Ikatan Murid Nahdlatul Ulama, yang berada di Malang. Yang ketiga yaitu pada tahun 1950, berdiri IMNU, Ikatan Mubalik Nahdlatul Ulama, yang ada di Semarang. Yang keempat, Parpeno, Persatuan Pelajar Nahdlatul Ulama di Kediri. Dan yang kelima itu berada di Bangil, berdiri Ikatan Pelajar Islam Nahdlatul Ulama. Nah, nama-nama di atas, nama-nama yang baru saja disebutkan merupakan nama organisasi, yang dimana organisasi tersebut telah berdiri serta berjuang sendiri dan tidak mengenal di antara organisasi satu dengan organisasi yang lainnya. Maka dari itulah almarhum Tohal Mansur yang ada di Malang, Sofyan Khalil di Jombang, Haji Mustamal di Solo bermusyawarah untuk mempersatukan organisasi-organisasi yang ada tersebut dan dijadikan satu wadah, satu nama dan satu paham, yaitu bernama Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Tidak jauh berbeda dengan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, ada juga Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Nah, ikatan ini disingkat IPPNU, yaitu organisasi pelajar dari santri perempuan Nahdlatul Ulama. Organisasi ini didirikan pada tanggal 8 Rajab 1374
Hijriah atau 2 Maret 1955 Masehi di Solo, Jawa Tengah. Salah seorang pendirinya yaitu bernama Hajah Umroh Mahfudah. Semula ikatan ini merupakan bagian dari lembaga pendidikan Ma'arif. Tetapi sejak Kongres di Surabaya tahun 1966, IPPNU melepaskan diri dari LP Ma'arif dan menjadi salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama. IPPNU ini pernah beralih dari organisasi pelajar kepada organisasi remaja. Pada saat Kongres ke-9 di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar, Jombang, tanggal 28 Januari sampai dengan 1 Februari 1988, kepanjangan IPPNU berubah menjadi Ikatan Putri-Putri Nahdlatul Ulama. Baru Kongres IPPNU ke-13 yang ada di Surabaya tahun 2003, kepanjangan IPPNU kembali menjadi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Dalam cara beradaptasi, IPNU dan juga IPPNU di masyarakat pun juga termasuk sangatlah unik karena dapat berbaur dengan masyarakat, baik itu dari tradisi ataupun budaya yang ada di masyarakat. Hal itu juga tidak terlepas dari peran ataupun fungsi dari Nahdlatul Ulama sendiri, yaitu sebagai penggerak para pemuda dan juga sebagai yang selalu menghargai akan kebudayaan yang ada di Indonesia khususnya. Contohnya saja yang berada IPNU, Ikatan Nahdlatul Ulama sendiri itu yang berada di Banyuwangi. Dengan Banyuwangi yang termasuk mempunyai banyak suku budaya, tradisi, serta kesenian yang ada, maka disitulah tantangan tersendiri bagi ikatan pelajar tersebut untuk beradaptasi dan berkembang di Kabupaten Banyuwangi tersebut. Dalam IPPNU yang IPNU dan juga IPPNU yang ada di Kecamatan Muncar tentunya memiliki suatu program ataupun proyek yang akan dilakukan di masyarakat maupun untuk anggotanya sendiri. Dalam pembuatan program tersebut, keduanya juga mempunyai program sendiri antara IPPNU dan juga IPNU. Program yang pertama yaitu dari IPPNU yang ada di Kecamatan Muncar, yaitu dalam pembuatan program dan target tidak akan terlepas dari pengamatan terhadap kondisi anggota dan masyarakat yang ada di sekitar. Dengan itu, IPNU memiliki program untuk melakukan sosialisasi dan dilakukan secara teratur dan terkemas dengan dibentuk ranting-ranting di setiap desa dan juga membentuk komunikasi komisariat. Dengan itu, IPNU Kecamatan Muncar diharapkan memperoleh peluang diterima dan dikenal oleh masyarakat, serta dengan melibatkan Banom Nahdlatul Ulama dan organisasi masyarakat yang ada di lingkungan sekitar ke dalam program yang ada adalah salah satu cara mendekatkan IPNU di lingkungan masyarakat. Nah, sedangkan yang kedua yakni dari IPPNU Kecamatan Muncar. Di sini juga harus diterapkan serta dilakukan oleh anggota kepada masyarakat ataupun anggota dalam organisasi itu sendiri. Menurutnya, program yang harus diterapkan yaitu dengan membangun pendidikan formal kepada kader. Pendidikan formal seperti Makesta yang pertama, yang kedua Lakmut dan Lakut. Terus mengupayakan Nahdlatul Ulama masuk di setiap desa yang ada. Hal yang biasanya dilakukan Nahdlatul Ulama khususnya IPNU dan juga IPPNU yang ada di Kecamatan Muncar yaitu berkolaborasi dengan organisasi lain yang ada di desa, di seluruh desa Kecamatan Muncar ataupun di dusun-dusun
yang ada di Kecamatan Muncar tersebut. Misalnya saja dengan berkolaborasi dengan suatu pihak dari kesenian, karena kesenian tersendiri adalah suatu hal yang sangat menonjol khususnya yang ada di Kabupaten Banyuwangi, dan juga para pemuda Ansor yang dimana juga sejalur dengan Nahdlatul Ulama tersebut, dan juga dari lembaga-lembaga, baik itu lembaga desa ataupun lembaga-lembaga yang ada di kecamatan. Karena dari hal tersebut itu dapat membuat eksistensi dari Nahdlatul Ulama sendiri itu bisa berkembang cepat dan juga dikenal dengan baik oleh masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai Nahdlatul Ulama, khususnya ikatan pelajar dari Nahdlatul Ulama sendiri. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.